Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian semua hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Nah, alhamdulillah ya kalau kalian semuanya baik. Jadi sebelumnya Ibu di sini mengucapkan terima kasih ya karena kalian sudah menyempatkan waktu kalian untuk menghadiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kalian sudah rela untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada pertemuan kali ini. Terima kasih ya anak-anak sebelumnya. Sama-sama, Bu. Oh iya, sebelum kita lanjut pada kegiatan kita berikutnya, alangkah baiknya kegiatan kita awali dengan berdoa ya. Ayo, siapa di sini yang bisa pimpin doa? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Baik, jadi teman-teman, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya untuk memulai kegiatan hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Kamu sudah pimpin doa. Nah, Ibu rasa Ibu baru pertama kali ini ya masuk ke kelas ini. Dan katanya ada patah bilang gitu ya, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan di sini Ibu memperkenalkan diri Ibu ya. Perkenalkan Ibu namanya Marifatun Nafila. Ibu mahasiswa Unikama, sekarang lagi berada di semester 6. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan atau lanjut? Rumahnya di mana, Bu? Ya, pertanyaan bagus. Rumahnya Ibu ada di Kepanjen. Kalian tahu Kepanjen di mana? Tahu, Bu. Ya, itu temennya ada yang tahu. Nanti kalau lewat Kepanjen mampir aja ya ke rumahnya Ibu, boleh. Ya, sebelumnya kalian di sini apa sudah tahu apa itu bimbingan kelompok gitu ya? Apa mungkin ada yang pernah mengikutinya kan? Coba kalian keluarkan pendapat kalian. Ayo, siapa yang udah pernah mengikuti bimbingan kelompok atau seenggaknya pernah dengar lah apa itu bimbingan kelompok? Belum pernah, Bu. Belum tahu, Bu. Belum pernah sama sekali ya berarti. Belum. Ya. Jadi bimbingan kelompok itu ya anak-anak, proses pemberian bantuan kepada individu dalam suasana kelompok seperti kita dalam suasana satu kelas ini ya. Yang mana dalam prosesnya itu memanfaatkan dinamika kelompok melalui fungsi pengembangan dan pencegahan yang dihadiri oleh 8 sampai 12 anggota kelompok gitu ya. Maksudnya 8 sampai 12 orang dalam satu kelompoknya. Dan dipimpin oleh konselor yang mana konselor itu pemimpin kelompok ya. Dan di sini konselornya yaitu Ibu sendiri dan kalian yang hadir dalam kelas ini, dalam pertemuan kali ini disebut anggota kelompok. Nah, nanti dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai satu topik atau informasi gitu ya yang yang bisa berguna bagi kita semua. Yang mana nanti informasinya atau informasi yang diberikan dan yang kita bahas dalam pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalian nanti bisa mengenal atau bisa mengerti mana yang baik dan buruk
Apakah di sini ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu, sudah paham. Tidak, Bu. Kalian nggak tanya gitu ya? Coba gitu. Topiknya apa, Bu, yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini gitu ya? Di sini topik yang akan kita bahas itu sesuai kesepakatan kita dalam kelompok ini. Jadi nanti kita sepakat mau membahas topik atau informasi apa atau materi apa yang akan kita bahas, kita diskusikan dalam pertemuan bimbingan kelompok kali ini. Gitu ya. Jadi di sini siapa yang ingin mengajukan atau ingin memberi usul topik apa kira-kira yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini? Ayo, silakan, jangan malu-malu. Ayo anak-anak, nggak usah malu-malu. Ayo coba keluarkan pendapatnya. Belajar aja, Bu. Ya, yang lain, ayo coba. Konsentrasi dalam belajar mungkin, Bu. Oke, bagus. Ada lagi yang mau memberi usul atau saran? Ada lagi atau enggak? Ayo anak-anak. Oke, kalau enggak ada, di sini Ibu harap nanti kalian semua bisa berperan aktif dan inovatif ya dalam mengeluarkan pendapat, dalam mengajukan usul kalian. Karena dengan kalian aktif dalam kegiatan dengan kelompok kali ini, dalam diskusi kita pada pertemuan kali ini tuh, kalian akan dengan mudah mengeluarkan pendapat. Kalian akan dengan mudah juga mengeluarkan ide-ide kalian untuk kita diskusikan sama-sama dalam pertemuan kali ini. Gitu ya anak-anak. Serta Ibu nanti minta agar supaya kalian bisa menerima dan menghargai pendapat orang lain atau pendapat dari teman-teman kalian yang nantinya mereka bergiliran memberikan pendapat dan usul-usul mereka. Apa kalian setuju sampai sini? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke. Di dalam bimbingan kelompok itu kita harus menjaga rahasia kelompok itu ya. Dan nanti apa yang kita bahas dalam pertemuan kita kali ini itu sifatnya rahasia. Jadi kalau bisa teman-teman di luar kelompok ini tuh nggak tahu gitu ya. Kemudian kita itu harus terbuka dalam bercerita, terbuka dalam mengemukakan pendapat, terbuka dalam memberikan usul atau saran gitu ya. Nah, kemudian juga kita itu kegiatan kita pada pagi hari ini Ibu harap bisa dilakukan atas dasar sukarela. Kalian datang sini atas dasar sukarelaan kalian tanpa ada paksaan gitu ya. Kemudian sukarela dalam mengeluarkan pendapat, sukarela dalam memberikan ide-ide untuk pembahasan kita nantinya. Nah, bimbingan kelompok ini akan kita lakukan kurang lebih dalam waktu 30 menit. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak, Bu. Kayaknya. Oke, kalau tidak ada, tadi kan Ibu sudah memperkenalkan diri ya. Sekarang coba giliran kalian yang memperkenalkan diri. Ayo silakan dimulai dari kamu sebelah kanan Ibu. Ayo anak-anak, nggak usah malu-malu, silakan.
Memperkenalkan dirinya nama aja atau sama Ya, alamat gimana Bu? gini deh. Contoh Nama gimana Bu? kalian sama nama kalian, nama panggilan aja nggak apa-apa. Sama coba sebutkan satu kelebihan dan kekurangan kalian supaya lebih akrab gitu ya. Ayo silakan sebelah kanannya. Ayo anak-anak, nggak usah malu-malu. Silakan sebelah kanannya Ibu. Halo. Kenapa ini kok diem semua? Ayo coba silakan. Malu, Bu. Nggak usah malu. Nanti kalau tak kenal maka kita nggak bisa akrab, nggak bisa saling tegur sapa nanti. Ayo, jadi harus kenal supaya ibu juga kenal sama kalian semua. Mungkin kalian sudah kenal kan satu kelas gitu ya. Nah ibu kan baru masuk di sini, jadi ibu nggak kenal sama kalian. Kalau kalian nggak memperkenalkan diri, ayo nggak apa-apa, coba. Bingung, Bu, kelebihan sama kekurangannya apa? Oke, ibu contohkan dulu ya. Jadi gini, nama ibu Nafila. Ibu memiliki kelebihan gendut gitu ya. Terus kelemahannya ibu itu kurang bisa berbaur kurang bisa berbicara di depan orang banyak. Seperti itu. Ayo coba sebelah kanan ibu. Saya Bu ya, coba. Ya, silakan. Nama saya Fitri. Kelebihan saya apa ya Bu? Saya suka makan, gitu aja deh Bu. Kelebihan saya suka makan. Ya. Kekurangan itu nggak bisa dibentak Bu. Kalau dibentak sedikit menangis. Oke. Jadi itu Bu kelebihan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ayo lanjut sebelahnya. Saya Bu, nama saya Anissa Nur Sukmawati, biasa dipanggil Sukma. Kesukaan saya berolahraga. Terus saya nggak suka kalau saya sama kayak Fitri nggak suka dibentak, Bu. Nangis, Oke, sama ya. cengeng. Iya. Nggak apa-apa, emang wanita itu biasanya gitu ya. Nggak usah takut. Ayo sebelahnya coba. Nama saya Bella, Bu. Ya. Kelebihan saya mungkin saya terlalu baik, Bu, sama orang. Terus Ya. kekurangan saya kurang gemuk, Bu. Oke. Oke, bagus ya Nana. Terima kasih ya. Nah, sekarang kan kita sudah saling kenal satu sama lain. Di sini ada yang namanya Bella, dan ada yang namanya Sukma, dan ada yang satunya Fitri gitu ya. Nah, sekarang Ibu ingin bermain bentar sama kalian gitu ya. Nah, permainan ini nantinya bertujuan untuk melatih konsentrasi kalian. Nah, ketika saya berkata mata, maka tangan kalian harus memegang kepala kalian, gitu ya. Nah, nanti ketika saya bilang mulut, tangan kalian megang hidung kalian. Paham, anak-anak? Paham Bu. Paham, Bu. Oke, kita coba ya. Mata. Mulut. Mulut. Kemudian mata. Oke, sudah bagus ya, kalian sudah konsentrasi gitu ya. Bagaimana perasaan kalian setelah permainan ini? Lebih akrab atau kita lebih bisa mengenal atau gimana? Lebih rileks atau gimana? Sudah relax. Sedikit Lebih fokus, Bu. Karena kalian sudah rileks ya, kita kan nggak tegang lagi gitu. Nah, sebelumnya di sini Ibu hanya mengingatkan bimbingan kelompok itu merupakan proses pemberian bantuan kepada individu dalam suasana kelompok seperti yang kita lakukan dalam kelas kali ini. Tapi telah ada kesepakatan bahwa masing-masing anggota nanti diminta untuk menyampaikan topik yang dipilihnya.
dan yang disepakati bersama oleh sesama anggota gitu ya, untuk topik mana yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Misalnya tadi ada konsentrasi belajar gitu ya, terus ada pergaulan bebas, ada motivasi belajar atau yang lain-lain gitu ya. Nah, sekarang kan tadi kalian sudah menyampaikan topik gitu ya. Ibu tanya sekarang, topik apa yang kira-kira akan ingin kita bahas dalam pertemuan kali ini? Yang kira-kira kalian butuhkan gitu. Halo anak-anak. Kalau saya konsentrasi belajar, Bu. Oke, yang Saya lain apa? Saya setuju dengan Bella, Bu. Oke, yang lainnya ada lagi atau enggak? Oke, kalau enggak ada, jadi sebelumnya Ibu akan tanya gitu ya, kan kalian sudah setuju topik yang akan kita bahas yaitu konsentrasi belajar. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa sih pentingnya konsentrasi belajar itu? Kok kalian ingin bahas topik ini gitu? Ayo coba Saya dulu. ganti keluarkan pendapat. Ya, silahkan. Menurut saya ya, kalau nggak konsentrasi, nanti belajarnya nggak maksimal gitu, Bu. Jadi, jadi kurang paham begitu. Jadi kurang paham, kurang mengerti apa yang kita pelajari gitu. Makanya konsentrasi belajar itu penting. Ya, terus yang lain, ayo gimana? Sama Bu dengan Sukma. Jadi kan kalau kita konsentrasi itu semua pelajaran yang kita pelajari itu jadi kita terfokus gitu Bu. Oke. Terus Ibu ada pertanyaannya lagi gitu ya. Terus caranya agar kita bisa konsentrasi belajar itu gimana coba? Ayo. Mungkin kita tidak mengalihkan perhatian kita selain belajar itu tadi, Bu. Atau lebih fokus lagi untuk belajarnya. Contoh kalau seandainya nggak fokusnya gara-gara HP, jadi HP-nya dimatiin dulu. Atau gara-gara televisinya dimatiin dulu. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, bagus. Yang lain coba ada lagi? Sama Bu. Mungkin ya itu tadi dengan menjauhkan dari hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi. Oke, bagus ya anak-anak. Jadi setiap orang itu mempunyai cara mereka sendiri agar mereka bisa konsentrasi dalam belajar gitu ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan sedikit informasi gimana sih caranya supaya kita untuk meningkatkan konsentrasi belajar, yaitu mungkin ada salah satunya yang pertama, fokuskan tujuan belajar kalian. Jadi secara tidak langsung, jika pikiran kalian fokus untuk belajar gitu ya, nantinya mungkin konsentrasi belajar kalian akan muncul gitu. Akan selalu konsentrasi dan berusaha keras untuk belajar. Nah, kemudian yang kedua ada, ya, mungkin kalian harus menjaga perut kalian supaya tetap kenyang gitu ya. Kan kalau perut kita kosong, kita kan pasti pikirannya kemana-mana gitu ya. Apalagi kan keadaan sekolah gitu. Nah, belum istirahat, terus perut kita itu kosong. Kita lapar, mesti kan belajarnya nggak fokus. Kita mikirin gini, kok nggak istirahat ya, kok nggak pulang-pulang, keburu lapar, pingin beli bakso ini dan itu, gitu kan ya. Jadi sebisa mungkin kalian tuh kondisinya dalam perut kenyang. Kalau mau berangkat sekolah itu sarapan. Nah, kemudian adalah jika kalian memiliki masalah apapun gitu ya, seenggaknya coba kalian selesaikan supaya tidak mengganggu belajar kalian. Nah,
Kalau memang kalian nggak bisa menyelesaikan, coba dilupakan sejenak lah. Jadi kalian fokus dulu pada belajar kalian. Nah, tadi mungkin ada beberapa juga perlu tempat yang tenang supaya bisa konsentrasi dalam belajar. Atau mungkin ada beberapa orang yang mungkin lebih konsentrasi dengan mendengarkan musik. Mungkin anak-anak mungkin ada yang lebih konsentrasi ketika mendengarkan musik belajarnya. Saya, Bu. Bu, Saya suka sambil dengerin musik. saya juga Bu sambil dengerin musik kalau belajar. Oh ya. Kalau saya suka yang sunyi, Bu, kayak jam 10, 11 gitu, Bu. Iya. Ada pendapat lagi? Nah, memang benar ya. Apa yang kalian katakan itu semua benar. Semua orang itu memiliki cara supaya bisa konsentrasi dalam belajarnya masing-masing gitu ya anak-anak. Jadi mungkin ada yang suka belajar di outdoor, di luar ruangan, karena lebih menyatu dengan alam, jadi belajarnya lebih konsentrasi. Mungkin ada lagi juga yang dengan mendengarkan musik seperti Bella sama Sukma tadi kan ya. Nah, ada lagi yang mungkin lebih suka keheningan atau kesunyian seperti Fitri tadi. Nah, ada lagi yang belajar sambil makan atau nyemil gitulah kan ya. Karena setiap manusia itu mempunyai cara-cara sendiri agar mereka bisa konsentrasi dalam belajar. Nah, dari beberapa yang saya sebut tadi mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman agar bisa konsentrasi ketika belajar. Apa kalian selama ini sudah konsentrasi dalam belajar atau belum? Atau mungkin masih tolak-toleh, masih memikirkan hal-hal yang kurang bermanfaat? Masih Masih, mikir yang lain, Bu. Masih belum bisa konsentrasi maksimal gitu ya? iya, Bu. Nah, Pengen cepat-cepat selesai belajarnya. cepat-cepat selesai. Jadi mulai sekarang Ibu harap kalian mencoba untuk lebih konsentrasi lagi ya dalam belajar. Mungkin kalau memang cara kalian yang kalian sukai kurang bisa, apa itu kurang bisa diterima oleh kalian, kurang bisa masuk dalam pikiran kalian dalam menyelesaikan masalah kurangnya konsentrasi belajar kalian tadi, mungkin bisa coba cara lain. Mungkin dengan cara belajar sambil makan, sambil nyemil, atau yang lainnya gitu ya. Nah, baiklah teman-teman, karena mungkin pertemuan kita kali ini sudah saling berdiskusi, saling lempar pendapat, saling lempar ide-ide, gagasan-gagasan gitu ya. Sekarang coba bisa disimpulkan dari kegiatan bimbingan kelompok kita pada pertemuan kali ini. Coba ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan di antara kalian? Saya, Bu. Ya, silahkan. Kalau salah gimana, Bu? Atau nggak sesuai, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nanti kan ditambahi sama teman-teman yang lain. Ya, Bu. Saya coba dulu. Ya. Jadi, kesimpulannya dari bimbingan kelompok pagi hari ini, kita sepakati kita membahas konsentrasi dalam belajar. Dan konsentrasi dalam belajar itu rata-rata dari anggota, dari kita semua, kurang punya konsentrasi. Dan ada beberapa cara agar masing-masing dari anggota itu berkonsentrasi. Ada 2. Yang pertama dengan belajar dengan mendengarkan musik. Yang kedua dengan keadaan yang sunyi. Sudah, Bu.
Terima kasih. Ya, sama-sama. Bagus. Coba yang lain ada atau cukup? Yuk silakan teman-teman yang lain jika ada yang mau berpendapat. Saya, Bu, Ya, mungkin hampir sama, Bu, kayak pendapatnya Fitri. Kan kalau setiap manusia itu pasti berbeda-beda gitu Bu cara untuk konsentrasi belajar. Terus dari kita juga masih belum sepenuhnya gitu Bu konsentrasi, jadi masih kurang. ya. Bagus ya anak-anak. Semua yang kalian simpulkan sudah baik. Jadi kesimpulan dari bimbingan kelompok kali ini adalah topiknya tentang konsentrasi belajar, yang mana konsentrasi belajar itu sangat penting kita miliki dalam keseharian kita, dalam proses belajar kita gitu ya. Karena pikiran kita itu fokus untuk belajar dan tujuan masa depan yang cerah. Nah, kalau kita nggak fokus pada belajar, nantinya kan malah nilai ataupun hasil dari belajar kita itu kurang maksimal. Tadi juga telah banyak cara yang telah kita bahas untuk supaya kita bisa lebih konsentrasi belajar. Misalnya belajar dengan musik, dengan cara belajar di dalam kamar yang penuh dengan hiasan agar tempatnya menjadi nyaman, terus menyelesaikan masalah dahulu agar tidak kepikiran saja. Terus masih banyak lagi deh yang lain-lain, mungkin dengan tempat yang hening, dengan makan cemilan gitu ya. Bisa kalian yang mana semua cara itu bisa kalian coba untuk keseharian kalian, untuk proses untuk mengatasi konsentrasi belajar kalian. Nah, sebelum kegiatan kita pada pagi hari ini kita akhiri, mungkin ada pendapat kalian mengenai kesan dan pesan tentang bimbingan kelompok kita pada pertemuan kali ini. Nah, silakan yang mau mengutarakan pendapatnya. Pesan-pesannya apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Di kegiatan hari ini menyenangkan begitu ya. Jadi kita berdiskusi bagaimana caranya biar kita lebih berkonsentrasi dalam belajar gitu. Dan untuk pesannya buat teman-teman ya semoga bisa mencari cara agar belajarnya lebih berkonsentrasi agar nilainya juga maksimal. Gitu, Bu. Ya, bagus. Mungkin ada lagi? Oke, baiklah ya kalau mungkin cukup dan sudah nggak ada lagi dari kalian, pendapat kalian yang mau kalian utarakan gitu ya. Sebelumnya Ibu ucapkan lagi terima kasih ya untuk kesan dan pesan yang sudah kalian sampaikan. Mungkin Mbak Sukma tadi sudah mewakili teman-teman yang hadir di sini gitu ya. Benar. Dan terima kasih juga atas partisipasi kalian yang sudah meluangkan waktu kalian untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Mungkin lain waktu kita bisa mengadakan bimbingan kelompok lagi. Setuju apa enggak kalian diadakan lagi bimbingan kelompok seperti ini? Setuju. Setuju, Bu. Ya, setuju ya. Nah, sebelum kita akhiri dan kita pulang ke rumah masing-masing gitu ya, mari kita pimpin doa terlebih dahulu. Nah, silakan coba siapa yang mau bantu Ibu pimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Mbak Fitri sudah pimpin doa. Nah, Sama-sama, Bu. terima kasih ya Nana untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Jadi Ibu ucapkan selamat pulang ke rumah ya. Sampai jumpa pada lain waktu, lain pertemuan gitu ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.